Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Anas Firdaus, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pakuan dengan NIM 0392254182. Hari ini, Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Muhammadiyah 4 Andong Boyolali. Mata pelajaran yang saya ampu, Bahasa Indonesia jenjang kelas 11, materi teks, argumentasi, memperkenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik ya. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedang diberikan kesehatan, keadaan yang baik-baik saja, maka hukumnya wajib untuk mensyukuri dengan syukur bilisan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, saya ingin mengecek dulu kesiapan belajar kalian. Apakah kalian sudah merapikan diri? Silahkan dirapikan dulu. Kalau masih ada seragam yang belum sesuai, itu di linting itu silahkan diluruskan dulu, Mbak Anissa. Kemudian jilbabnya yang masih ditekuk-tekuk silahkan dibenarkan dulu sesuai dengan SOP di SMA Muhammadiyah 4 Andong. Oke, sebelum kita mulai juga kita akan mengulang lagi atau mengingat lagi bahwa di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 ini sudah pernah membangun kesepakatan belajar dengan Pak Anas. Masih ingat? Masih. Apa? Yang pertama? Tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidak boleh tidur. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh membuka HP tanpa seizin guru, tanpa seizin saya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan dan minum. Nek minum boleh, tapi atas seizin guru, gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai, monggo ketua kelas bisa memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Kita berdoa dulu bareng-bareng. Untuk siap gerak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya presensi dulu nggih. Jadi ketika saya panggil nama, kalian silahkan menjawab dengan mengatakan makanan favorit kalian. Boleh 2, boleh 3. Oke, bisa dipahami? Kita ulangi ya. Mas Ahmad Royhan Maulana. Masya Allah, spaghetti. Yang kedua Mbak Anissa. Mie apa? Spesifik. Mie ayam, mie nyemek, mie apa? Mie ayam. Mbak Aulia Rahdiani Putri. Sakit. Ada izinnya? Oke, sakit. Kemudian yang selanjutnya Mbak Aurelia Rosita Dwi Ardiani. Roti bakar. Kemudian selanjutnya Mbak Destania Nabila Zahra. Dimsum. Mbak Erni Pujiati. Apa? Nasi goreng. Kemudian selanjutnya ada Mas Hafiz Atalana Swan.
goreng, Pak. Bebek goreng. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ada Mbak Isnaini Mutiah. Bakso apa? Bakso urat. Kemudian ada Mbak Hasifatu Zakiyah. Kebab. Lanjut Mbak Marsa Ana Mutiaring Jani. Martabak. Selanjutnya Mas Miftahul Anam. Nasi kuning. Muhammad Denzel Naringgo. Apa Mas Ringgo? Ayam kremes. Baik, selanjutnya untuk memastikan bahwa kalian benar-benar fokus, mari saya ajak untuk berrelaksasi, untuk meditasi singkat dengan cara silahkan pejamkan matanya, merem. Silahkan pejamkan matanya, silahkan ikuti apa yang saya katakan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Kita ulangi lagi sambil tanamkan pada diri kalian bahwasanya kalian itu berharga. Yakinkan pada diri kalian bahwa kalian itu mampu. Ambil nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Oke, sekarang silakan dibuka matanya. Selanjutnya, untuk menyemangati kegiatan kita pada hari ini, seperti rutinitas biasanya, kita yel-yel dan memberikan kata motivasi terlebih dahulu. Tugasnya siapa hari ini? Silakan bila maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Muhammadiyah Fatan dong. Soleh, soleha, berilmu, berakhlak, berprestasi, mandiri. SMA Muhammadiyah Fatan dong. Siap men. Kata motivasinya apa Bila? Prestasi tidak menentukan kesuksesanmu, tetapi kesuksesan diraih oleh prosesmu. Masya Allah. Berikan tepuk tangan untuk Bila. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin kalian sebelum memulainya fokus. Jadi kita lakukan ice breaking dulu. Pagi, sore. Berarti belum fokus. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Baik, silakan duduk. Baik, pada kesempatan pagi hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, khususnya di kelas 11 A ini, kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yang mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Yang sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ini. Jadi mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia itu masih turunan dari materi teks argumentasi sebetulnya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini dispesifikkan bahwa argumentasi yang dimaksud itu tentang mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal. Sebelumnya pada pekan lalu kita sudah mempelajari tentang ini, teks argumentasi. Sebelum kita mulai masuk, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin kalian menjawab dengan cermat, dengan teliti, dengan dengan antusias. Yang pertama, produk pangan lokal apa yang paling sering kalian konsumsi? Pasti di antara kalian sudah pernah mengonsumsi produk pangan lokal kan? Ngacung, siapa yang sudah pernah? Dimulai dari yang terdekat dulu. Kia, pernah makan apa Kia? Getuk. Getuk itu yang warna-warni bukan? Warna-warni. Itu terbuat dari apa Kia? Dari singkong. Singkong. Bagaimana Kia mendeskripsikan agar orang lain atau paling tidak teman sebayamu, teman di kelasmu, agar bisa tertarik untuk mencoba getuk yang kamu makan itu? Teksturnya itu lembut. Terus juga rasanya itu manis dari gulanya. Ya. Manis dari gulanya. Ya, kita tuang kelapa. Jadinya gurih. Oh, berarti kamu meyakinkan temanmu untuk supaya bisa ikut tertarik itu dengan cara menyampaikan bahwa getuk itu enak. Ya. Enaknya seperti apa? Mbok deskripsikan bahwa getuk itu lembut. Getuk itu manis karena ada gulanya. Kemudian getuk itu juga
Gurih karena ada kelapanya. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 1. Sip. Nah, kemudian yang kedua, menurut kalian apa perbedaan utama antara pangan lokal dan pangan impor? Mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat kita? Pangan lokal. Pangan lokal karena mudah didapatkan. Kemudian apa lagi? Ayo, yang lain? Iya, apa? Tentu saja lokal karena bisa meningkatkan UMKM kecil dan harganya lebih terjangkau. Oh, berarti menjawab yang kebermanfaatan untuk masyarakat kita. Karena tentu saja mendorong kesejahteraan UMKM kecil ya di sekeliling kita. Mungkin ada lagi? Ada Pak. Kalau lokal itu lebih murah, kalau impor itu lebih mahal. Betul, karena lokal itu bisa kita dapatkan dari kebun sak kiwa tengene dhewe, dari petani-petani kita sendiri. Sedangkan kalau impor itu ya kosnya pasti lebih banyak karena kita mendatangkan barang dari luar negeri kan begitu. Oke, selanjutnya, jika produk pangan lokal itu tidak dipromosikan, apa yang mungkin terjadi dengan keberadaannya di masa depan? Silakan, Kia. Jika generasi yang sekarang tidak mempromosikannya, maka generasi kedepannya mungkin tidak tahu rasanya apa yang ada di produk pangan lokal. Betul. Ada lagi yang punya pendapat? Monggo Mas Hafiz. Petani lokal akan malas bercocok tanam karena tidak ada hasilnya, Pak. Petani lokal tidak mau bercocok tanam lagi karena produknya tidak laku. Tidak dipromosikan kan berarti sama halnya dengan ya kita tidak melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya, dan petani-petani kita itu kan bergantung dari situ. Bagaimana kalian bisa meyakinkan orang sebaya, berarti teman-temanmu ini, untuk lebih bangga mengonsumsi produk pangan lokal? Dengan mengkreasikan semenarik mungkin makanan lokal. Oke, berarti dari bahan lokal yang sudah ada dikreasikan sedemikian rupa. Karena sejatinya olahan-olahan tradisional atau olahan lokal itu ketika kita pandai mengolahnya tidak kalah ya dengan olahan-olahan yang dimana bahannya itu impor dari luar negeri misalnya, atau yang berbahan gandum gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Alhamdulillah berbobot semuanya dan bagus-bagus semuanya. Lanjut. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi intinya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan satu produk pangan lokal secara lisan atau tulisan. Kemudian, menganalisis keunggulan produk dan target pasarnya. Kemudian selanjutnya, merancang promosi sederhana yang membuat poster digital atau slide singkat secara kolaboratif. Yang terakhir, mempresentasikan hasil promosi secara persuasif. Lanjut, langkah dan penilaian. Jadi kita nanti akan melakukan praktikum proyek, membuat poster yang sudah disampaikan di awal. Kemudian diskusi. Jadi antar kelompok nanti silakan berdiskusi dan presentasi ke depan. Adapun penilaiannya dilakukan dengan 3 penilaian. Yang pertama, sikap. Yang kedua, keterampilan. Dan yang terakhir, pengetahuan. Oke, saya berikan. Nah ini contoh flyer atau contoh poster tentang produk pangan lokal Indonesia, di mana ternyata pangan lokal pengganti nasi. Jadi kita itu sebetulnya bisa ketika beralih dari yang biasanya mengkonsumsi nasi itu diganti dengan menggunakan jagung, dengan menggunakan singkong atau talas, kentang, pisang atau sagu. Nah ini bahan baku atau bahan pokok untuk membuat sebuah produk pangan lokal Indonesia. Ada jagung, ada singkong, ada tadi ini talas, bijalar, waloh. Waloh itu apa? Labu. Kemudian ini sagu untuk membuat papeda, benar pisang dan kentang. Apalagi ya? Oke. Pertanyaan besar dan menantang, bagaimana cara membuat poster? Adakah di antara kalian yang sudah pernah membuat poster? Sudah, tentu sudah. Karena di sekolah kita itu kan sering ya membuat market day.
secara tidak kalian sadari atau mungkin juga kalian sadari, kalian itu ketika mau mengadakan itu kan membuat poster sing dimana untuk mempromosikan daganganmu kan gitu toh. Setiap kelas kan pasti memamerkan produknya kan, walaupun belum produk yang kalian tawarkan itu belum selalu produk olahan lokal. Bagaimana cara membuat poster? Apa saja yang harus dilakukan sebelum memulai pembuatan poster? Apa kira-kira? Kalian kan sudah pernah membuat, jadi pasti sudah memiliki pengalaman. Tentu menentukan tema, sketsa, mau membuat poster atau promosi tentang olahan atau produk lokal apa. Kemudian setelah sudah menentukan tema, tentu saja kita mencari sumber-sumber referensi, gambarnya, karena antara gambar, tulisan yang persuasif itu akan sangat menentukan seseorang akankah tertarik atau tidak dengan produk yang kita pasarkan. Kemudian setelah mencari gambar, mencari sumber referensi, mencari kalau kita berbicara tentang produk olahan lokal atau produk pangan lokal itu tentu bagaimana cara mengolahnya, bahannya apa saja kan gitu dari sumber. Kemudian kalau sudah terkumpul, kita catat, baru kita masuk ke platform atau media aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat poster itu. Dalam hal ini kita akan menggunakan Canva. Di Canva, kalau mudahnya berarti kita menggunakan template itu ya. Sudah terlatih semuanya ya. Nah, membuat poster dengan mencari template yang sesuai dengan angan-angan kalian, harapan kalian. Kemudian tinggal menyesuaikan, gambarnya dimasukkan, kalimat-kalimat keterangan apa-apa saja yang harus ada, yang sudah kalian catat tadi, masuk di situ, disusun tata letaknya, kemudian warnanya disesuaikan dan sebagainya. Harus secara padu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada beberapa contoh lagi. Contoh poster produk pangan lokal, silakan diperhatikan. Ada 3 ini, jadi ini masing-masing ya. Ayo berkenalan dengan pangan lokal. Apa itu pangan lokal dan sebagainya, itu ada contohnya. Makanan pokok tidak harus nasi. Makanan pokok tidak harus nasi, bisa pisang, bisa sagu, bisa talas, jagung, singkong, dan sebagainya. Oke, sekarang mari berkreasi. Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Adapun kelompoknya ini, kelompok 1 ada Aurel, mana Aurel? Dadesta, Kia, Ringo, Nukman. Oke, sekarang kita pembagian produk yang harus kalian buat menjadi poster. Sebelumnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk panduan kalian mengerjakan. Oke, waktu untuk kalian berdiskusi kurang lebih 35 sampai 40 menit. Beberapa komponen-komponen yang harus ada di sini, ini harus ada di sini, udah ada semuanya. Kalau belum komplit silahkan ditambahkan. Kan ini kita tempat beda Pak. Nanti kita dikasih bikin kuahnya juga. Iya boleh. Bisa dikreasikan dengan apa namanya? Kan kalau papeda itu pengganti nasi kan berarti. Kan ada lauknya berarti. Ada. Saya itu dulu pernah melihat bahwa papeda itu dilawoi ikan. Iya kan Mas? Seperti itu berarti memang papeda itu sifatnya pengganti nasi. Boleh. Sama sop. Tapi kalian ketika mencari apa namanya, jangan hanya mengandalkan opinimu saja. Perlunya kalian browsing di sana itu biasanya papeda itu matuke dituke karo lawah apa gitu. Boleh. Nanti disampaikan waktu presentasi. Iya masalahnya. Oke, baik sudah ya. Baik, sebelum kita mulai presentasi, saya ingin kalian dalam keadaan yang fokus lagi. Maka kita melakukan ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Mana hidungmu? Ada yang keliru toh. Berarti belum fokus ini. Mana rambutmu? Ayo, fokus.
Mana matamu? Habis ngapain? Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang yuk tunjukkan karyamu. Kita mulai dari kelompok. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama produk pangan lokal kita yaitu papeda. Asal daerah produk papeda itu dari Papua. Papua tok atau ada tempat lain juga? Maluku. Oh, Papua dan Maluku. Oke. Bahan utama dan cara pengolahannya yaitu tepung sagu dan air panas. Cara pengolahannya itu tepung sagu dicampur air panas sambil diaduk hingga mantel seperti bubur lengket. Biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning atau lauk lainnya. Monggo. Ya, bila. Saya mau tanya, apakah papeda itu mengenyangkan perut? Apakah mengenyangkan papeda? Ya, jadi saya akan menjawab. Jadi itu papeda biasanya itu buat pengganti nasi. Secara tidak langsung berarti Mengenyangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan utama dan cara pengolahannya yaitu bahan pertama itu ada singkong, kelapa, gula merah, garam, sama daun singkong. Cara pengolahannya harus itu singkong, daun pisang. Terus cara pengolahannya itu singkong sama kelapanya itu diparut, terus dikasih gula jawa, itu dicampur jadi satu, terus dibungkus pakai daun pisang, setelah itu dibungkus seperti itu. Saya mau bertanya, silakan. Saya Ye, Mbak Gia, monggo. gimana tekstur omelet? Nah, tekstur omelet itu agak Kenyal. kenyal itu lah kayak papeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas poster yang kami telah buat. Nama produk bahan lokal yang kami pilih adalah Tutuk Lindri. Asal daerah produk tersebut adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. apa bahan utama dan cara pengolahannya. Dari singkong yang dikukus, dihaluskan, lalu dicampurkan dengan gula dan pewarna makanan alami, lalu dibungkus dengan alat khusus hingga memiliki tampilan seperti bunga pipi berwarna alami. Ye, monggo. Satu penanya. Itu apa? Tutorialnya pakai warna rasa atau warna apa? Warna alami. Warna Tapi ada rasanya. Iya. Misal yang pink katanya menggunakan stroberi, maka rasa-rasa stroberi itu secara samar ada di getuk lidrinya. Gitu tadi saya tanya. Gitu ya? Sudah? Silakan ditutup kalau sudah. dari saya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Selanjutnya, nah ini. Jadi setelah kalian melakukan presentasi, mungkin ada beberapa hal untuk penguatan materi. Yang pertama adalah proyek berupa poster promosi pangan lokal Indonesia untuk menumbuhkan kebanggaan kita pada makanan khas daerah. Jadi, kemudian yang kedua, poster harus memuat informasi produk dengan bahasa persuasif. Persuasif tadi apa? Mengajak, membujuk, supaya orang tertarik. Dan desain menarik. Tadi saya lihat ketiga desain dari tiga kelompok itu menarik semuanya. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian yang ketiga, analisis poster menekankan keterpaduan teks, gambar, dan desain agar pesan jelas dan mudah dipahami. Tadi sudah sinkron semua ya. Ketika mempromosikan Getuk Lindri, maka gambarnya Getuk Lindri. Teksnya juga menyampaikan tentang Getuk Lindri. Jangan sampai teksnya Getuk Lindri tapi gambarnya papeda misalnya. Itu kan jauh sekali. Kemudian yang terakhir, kegiatan ini mengajarkan bahwa pangan lokal adalah identitas budaya milik kita sendiri, peluang ekonomi, dan wujud kemandirian bangsa. Gitu.
Baik, untuk selanjutnya waktunya kuis. Silahkan HP masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk men-scan ini, atau kalau di sini tidak bisa di-scan di laptopnya Pak Anas. Silahkan maju ke depan, salah satu nanti di-copy. Silahkan dikerjakan, ada 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 benar atau salah. Ayo, maksimal waktu untuk mengerjakan 3 menit. Mulai dari sekarang. Untuk selanjutnya, untuk saya bisa mengetahui bagaimana perasaanmu, apa yang kamu dapatkan, tentang apa yang kamu peroleh dari pelajaran ini dan sebagainya, maka saya akan melakukan refleksi. Silahkan refleksi saya lakukan dengan Mentimeter. Caranya kalian scan lagi, nanti kalian tuliskan sesuai dengan apa pertanyaan atau arahan yang ada di situ. Silahkan perwakilan kelompok bisa maju, atau salah satu nanti dikirim ke grup kelas. Boleh. Oke, senang. 5-6. 7 siswa menyatakan senang. Berarti alhamdulillah pelajaran kita hari ini menyenangkan. Oke, 10 siswa. Oke, lanjut ya. Oke. Sudah berubah? Sudah. Tuliskan beberapa pesan untuk diri kalian sendiri. Selalu bahagia, semangat. Jangan mudah puas, hebat, Masya Allah, semangat terus. Ini anonim, saya nggak tahu ini siapa ini. Lanjut. 1, 2, 3. Kita berubah. Bagian mana dari kegiatan kelompok yang paling kamu sukai? Semua, Masya Allah. Buat poster, presentasi, berdiskusi, diskusi bareng. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat mendeskripsikan atau mempromosikan produk pangan lokal? Jadi demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Sudah selesai kalau materi kita hari ini. Untuk minggu depan, ketika kita hari ini sudah membahas tentang poster, maka tadi saya lihat di dalam poster itu ada beberapa yang poin-poin atau komponen-komponen yang seharusnya ada di dalam LKPD yang saya bagikan itu belum ada. Kalian hanya fokus pada menjawab di LKPD itu saja. Jadi poin-poinnya tidak cantumkan ada di kelompok berapa tadi. Kelompok sini kayak nggak salah. Tentang asal daerah kan belum ada tuh kayaknya. Ada nggak? Kecil mungkin. Saya tidak melihat lah, itu bisa disesuaikan di pertemuan ke depan. Jadi yang besar, jadi orang itu tahu. Sini kan papeda tuh tadi. Papeda itu asalnya dari mana? Tadi ketika presentasi juga belum kompak. Sebetulnya ada 2 tuh, dari Papua dan dari Maluku. Lah tadi Papua oke lah, tapi yang Maluku kurang yakin jawabnya. Lah itu tulisannya dibesarkan. Begitupun juga yang lain, dengan kelompok lain maksudnya. Ada beberapa komponen yang mungkin belum ada atau penempatannya kurang besar, maka itu bisa disesuaikan dalam di pertemuan kita pekan depan. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, pagi ini, satu putri bisa memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu daerah. Kali ini kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul secara bersama-sama. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul, gemjelengan. Yunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segone dadi sak latar, wakul nglimpang segone dadi sak latar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian hari ini. Saya ingatkan kepada anak-anakku semuanya yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, masih diberikan awake seger, itu dijaga dengan baik. Makannya juga dengan baik. Demikian sebelum saya akhiri, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Dari Pak Anas saya cukupkan. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat terus ya. Ya, Pak.